Hari ini hari kita keberapa? Keempat ya? Ketiga. Hari ini hari kita ketiga di Jogja. Masih lanjutin konten-konten yang kemarin, teman-teman. Agendanya kita putuskan hari ini keliling-keliling Jogja aja lagi. Kita baru banget keluar dari hotel. Mau menuju Pasar Bringharjo, teman-teman. Karena mau ada yang dibeli di sana. Oke, kita mau muter balik dulu. Di sini libur Lebaran itu kemana-mana macet ya, teman-teman ya. Kemana-mana macet, makanya harus pagi-pagi jalannya. Contoh kalau kayak kita mau ke Malioboro misalkan gitu ya, ya mau nggak mau harus pagi, karena kalau udah mulai agak-agak siang sore itu udah mulai banyak yang tutup gitu ya. Begitu, teman-teman. Oke, kita dari hotel 23% baterai, 23%, masih ada jarak range itu 97 km. Tapi saya yakin hari ini kalau cuma keliling-keliling aja, kulineran plus sama ya belanja-belanja di seputaran Malioboro atau nggak tahu nanti kemana lagi. Kita mau ke UGM, ke SGPC, mungkin makan siang di situ. Terus sore kita mungkin nggak tahu apa, wisata durian atau apa, saya nggak ngerti, makanya belum tahu. Ya saya yakin sih kayaknya cukup lah 97 kilo. Kalau nggak cukup, ya nanti kita cari baru SPKLU terdekat gitu, teman-teman. Di sini sekarang jam 9 pas ya, kita keluar dari hotel jam 9 pas, habis sarapan. Terus kita langsung mancal ke Bringharjo. Mudah-mudahan kalau nggak, perjalanannya sih cuma 6 kilo dari sini ke Pasar Bringharjo itu. Cuman waktunya 35 menit. Mudah-mudahan nggak macet dan masih bisa parkir, nggak ditutup-tutupin jalannya. Kemarin sore kita udah ditutup sana tutup sini gitu, jadi nggak bisa. Oke guys, begitu dulu. Nanti kita spill destinasi kita, apa kita kulineran lagi. Tentunya juga kita akan kasih tahu juga ya habit kita bawa mobil listrik seperti apa, kekhawatirannya seperti apa, perlu dikhawatirkan atau tidak, atau biasa-biasa aja ya kayak gini ya. Kita jalan dengan kondisi baterai 23%. Biasanya kalau Omoda E5 di bawah 20% dia akan ada notifikasi baterai sudah low, terus ya perlu diisi. Apakah mau masuk ke mode yang super hemat gitu. Ya kalau emang kita mau pakai mode itu tinggal kita pilih aja. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Gitu dulu ya guys. Halo guys, nah kita udah di Malioboro. Mamahnya lagi di Pasar Bringharjo, lagi belanja-belanja. Kita yang cowok-cowok melipir-melipir aja nih. Macetnya bukan main ya. Pokoknya buat yang mau ke Malioboro di Jogja butuh perjuangan, cari parkir aja setengah mati, teman-teman. Susah pokoknya. Oke, lihat ya tuh ramenya begini tuh, macet, rame ya. Luar biasa liburannya, rame tuh. Ada siapa ini? Anak hilang. Beli apa tuh, Dek? Gulali ya? Gulali itu. Jadi banyak di sini yang pada pakai baju-baju gitu tuh. Jadi dia sewa baju tuh ya. Sewa baju, nanti foto-foto di dalamnya. Coba kita lihat yuk. Kita coba lihat ya. Nih baju-baju gini tuh, teman-teman. Sewa baju terus pada foto-foto. Coba kita lihat yuk. Ini yuk. Tuh, lihat. Wah, cakep nih foto-foto keluarga ya. Kayak gini ya. Tepat di Malioboro. Oke guys, kita nunggu mamahnya dulu. Lagi di Pasar Bringharjo, beli batik kali, beli daster. Aduh.
Ramai banget ya, capek. Di sini guys tuh ternyata di sini ada tuh ya, kita zoom tuh, di sini ada Pokoknya Blangkon Malioboro lantai 2. Tuh jasa foto berbusana ada tuh, busananya 25.000 per orang, untuk fotonya 5.000 per file. Jadi di tempat ini tuh ini tempat sewa-sewa baju tadi yang foto-foto orang-orang itu ya. Mana tadi ya? Nah itu orang-orang pada sewa itu tuh, keren tuh. Tuh kita lihat yuk, tuh kan. Dia sewa-sewa begini tuh, keren ya. Jadi sewa keluarga, foto seperti itu guys. Tuh fotografernya tuh ya, luar biasa ya. Jadi memberdayakan para anak-anak muda jadi fotografer. Guys, kita sudah selesai dari Malioboro dan sekitarnya. Sekarang jam 12 pas, kita mau menuju ke SGPC 1959 yang di daerah UGM, teman-teman. Kita mau makan pecel, di situ ada sop, ada bacem-baceman, ada apa? Pokoknya biasanya kita kalau ke Jogja pasti mampir ke situ gitu. Jadi kita mau makan situ. Ini kita lagi di alun-alun utara. Tuh. Ini kalau malam banyak kereta-kereta lampu ya. Luar biasa ya buat teman-teman. Pokoknya kadang-kadang kalau ke Jogja ini kapok nggak kapok sih ya. Jadi udah ketahuan pasti macet kalau liburan begini kan. Tadi ya kita mau parkir di Malioboro aja tuh, maksudnya parkir di Beringharjo aja susahnya bukan main. Susah, ditutup sana tutup sini gitu kan. Tapi alhamdulillah tadi akhirnya dapat, walaupun melanggar jalan dapatlah pokoknya. Nah sekarang kita waktunya makan siang. Ya baterai masih 18% teman-teman. Baterai kondisinya 18%, masih bisa berputar-putar 78 km. Mungkin dari SGPC kita istirahat aja lagi, balik ke hotel sembari ngecas dulu. Sebelum nyampe hotel kita kayaknya ngecas dulu aja. Kita ngecas dulu, kita penuhin. Nanti agak malaman mungkin kita ke ini cari es krim gelato. Cari es krim gelato teman-teman. Kalau sekiranya nanti di es krim gelato itu ada becak-becak yang bisa dipakai buat muter-muter Malioboro dan sekitarnya, ya nggak apa-apa. Soalnya tuh yang di tengah ngajakin minta naik becak. Becaknya request yang pakai sepeda, jangan yang pakai motor. Nah, susah lagi kan. Tuh, ini belok sini macet, belok sana macet. Aduh, kayaknya orang Jogja nggak ada yang keluar deh. Teman-teman di Jogja kayaknya pasti di rumah aja udah. Atau jangan-jangan mereka malah kemana? Liburannya ke Pekalongan, ke Purworejo, ke Magelang gitu kali ya. Atau ya dia juga tahu kali udah macet, males kemana-mana, jadi di rumah aja. Gitu guys. Oke ya, kita mau ke SGPC dulu. Nanti kita spill SGPC, makanannya gimana gitu. Guys, kita udah sampai tuh di SGPC, di apa namanya? Awas. Tuh ya tempatnya ya. SGPC Bu Wiryo 1959. Oke, yuk kita makan. Wah, ini pasti minta mainan dia nih. Level pecel atau sop?
Oh, sate-satean, ada bacem. Yuk. Ini guys, kita pesan sop di sini. Ini ada goreng-gorengan gini lah ya. Apa tuh? Tempe bacem, tahu bacem. Ini pecel. Kamu apa? Sop juga. Nah, ada sop juga. Tuh istri saya pecel. Tuh, sini ada yang live musik juga tuh. Tapi ini agak sepi loh. Biasanya ramai banget loh ini. Ini agak sepi teman-teman. Oke, yuk makan dulu deh. Selamat makan semuanya. Kenyang guys. kenyang. Oke, kita kemana lagi sekarang? Ngecas. Barusan orang yang dicas. Kayaknya sekarang kita mau ngecas mobil dulu teman-teman, karena kita rencana malam mau ke gudang durian. Kemungkinan besar sore kita mau berangkat ke gudang durian. Agak jauh soalnya, gitu nanjak-nanjak. Jadi ya saya nggak tahu sih apa yang gudang durian yang ada di sini di kota atau yang ada di sana. Daerah mana sih itu namanya? Nggak ada daerah apa ya? Tadi lupa namanya tuh saya. Agak lumayan jauh yang jelas teman-teman. Arah mau ke Borobudur kayaknya deh. Kalau nggak salah sih gitu ya, saya lupa. Sekarang kita kasih lihat ya baterai kita itu nih, saya videoin lah ya sembari gini nih teman-teman nih. Video mulai. Nih baterai kita energi tuh 16% ya. Baterai kita sekarang 16%, masih bisa jalan berapa itu, kita zoom lagi. Tuh, masih bisa jalan 67 kilo teman-teman tuh ya. Nih 67 kilo ya. Jadi kayaknya kita harus ngecas. Karena kalau tadi kita coba pakai map mau ke gudang durian itu kurang lebih destinasinya sekitar 67-an kilo juga gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin kan sampai di sana. Jadi better kita ke hotel dulu. Sembari ke hotel nanti kita mungkin ngecas dulu gitu teman-teman. Oke guys. Oke. Kita masih pada kekenyangan. Tuh, kita masih di parkiran SGPC teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang ke Jogja kayaknya legend banget nih gitu. Tadi banyak banget rame ya. Jadi kita datang langsung banyak banget yang pada datang. Pas makan siang juga sih emang jam 12 jam 1-an tadi kita jam setengah 1-an kan. Tuh, rame dan dia ada live musiknya. Saya salut sama di sini ya. Di SGPC ini live musik apa tuh disebutnya? Live musiknya itu bagus-bagus suaranya gitu, bagus-bagus suaranya, enak-enak gitu loh. Kalau kemarin kita juga ada tuh live musik tuh yang di mana, di Omah Deso ya, Oseng Deso kan, itu kan gitar kemana, suara kemana teman-teman. Kalau ini luar biasa, udah profesional semua ini pemain-pemainnya top. Makanya saya tadi ngasih uang juga kayaknya nggak rugi banget gitu. Kita diiringin lagu-lagunya dia, berasa nostalgia kita gitu kan, nostalgia gitu kan, luar biasa. Oke buat teman-teman nih yang dulu ngampus di UGM pasti tahu lah SGPC. Yuk lanjut kita. Lanjut. Oke guys, kita lagi ngecas ya, ini ngantri sekarang ngecasnya teman-teman. Tapi alhamdulillah, tapi ini yang di Ambarukmo tuh yang sebelah B ini error ya, rusak teman-teman ya. Nah nih, yang ini tadi saya udah nyoba berapa kali, 3 kali kita coba, cuma masuk 1,3 kW mati, 1,3 kW mati. Yang A, nah kebenaran ini tadi sudah selesai mobilnya, 85% sudah selesai. Alhamdulillah saya cabut bisa, nggak ngelok. Ya sudah, akhirnya kita pindahin aja nih ke mobil kita, gitu ya. Tadi bukan saya mencabut, tapi ini sudah 85%, tadi langsung otomatis mati. Kebenaran saya pas lagi di sini. Pas 85 mati, kayaknya dibatasin di mobilnya ya, dibatasin di mobilnya 85%. Gitu teman-teman ya. Ini kita lagi di apa namanya, Hotel Ambarukmo dulu ya. Ntar kita pantau nih berapa menit di sini ya, setengah jam aja lah, paling 80% aja ya. Kita selesai istirahat di hotel teman-teman. Kita istirahat di hotel.
Sekarang posisi jam 4:30, habis sholat asar tadi udah. Kita sekarang jalan mau kulineran lagi. Anak-anak mau apa tadi? Dams durian. Sebenarnya kita biasa kalau ke Jogja ini ke gudang durian, tapi mengingat jalanan banyak banget yang macet, apalagi gudang durian tuh ke arah-arah luar kota kan, ke arah Solo sana pasti macet nih, gitu kan. Jadi akhirnya kita ke Dams Durian. Tadi browsing ada Dams Durian, walaupun kita belum tahu bagaimana. Terus kebenaran juga kata anak-anak, Dams Durian itu dekat sama ramen. Pada mau makan ramen, teman-teman. Ramen Roka ya. Ini SPKL lu teman-teman. Terus di sini tadi kita SPKL di situ. Ini mobil apa ini ya? Jangan-jangan mobil belum juga lagi. Tuh. Jadi kita mau ke Dams Durian sekaligus makan ramen gitu ya. Baterai masih 80%. Kita udah cas tadi 80%. Kita tuh sepanjang trip B kita udah jalan 680 km teman-teman dari Depok kemarin ya. Pokoknya kita udah muter-muter udah 680 km. Tadi kalau teman-teman denger kan kemarin ya, kita coba bahas dikit ya. Kan kemarin itu kita sudah ngecas dari Depok ya. Dari Depok itu kan kita sudah ngecas pertama di rest area yang 228 itu berapa tuh? 124.000 kan. Terus tambah lagi yang di 379 ya. 379 itu 70.000 ya kan. Jadi totalnya hampir 195.000. Nah 195.000 tadi ngecas itu 104.000 tadi. Tadi berarti total berapa tuh? 195, ini 104, anggap 105 deh. Berarti berapa? 300.000 ya? Ya 300.000 lah, anggap aja. Berarti 195 ini 105 kan? 300.000 pas. Berarti kita nih teman-teman dengan kondisi 80% sekarang ya. 80% sekarang nih kan berarti ya mirip-mirip waktu kita berangkat waktu di Depok itu kan 94%. Nah sekarang 80% lah gitu ya. Itu baru ngeluarin uang sekitar 300.000 untuk biaya listriknya aja gitu guys. Nah kita sudah menempuh jalan 681 kilo gitu. 681 kilo. Jadi ya irit ya. Irit ya. Oke ya, kita mau menuju ke Dams Durian. Waduh guys, ini parkirannya lihat. Tuh kita parkir paling pojok nih. Udah penuh, full. Tadi kita ini kan ternyata deket-deketan ya. Sama tadi Dams Durian di sebelah sini nih. Ini kayaknya Dams Duriannya sebelah sini. Di depan itu ada Ramen Roka. Ini yang antri segini. Tadi waktu kita masuk dibilang katanya, Pak, waiting list 25 mangkok, 25 orang maksudnya kali ya. 25 orang mau nggak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Lanjut ke sini teman-teman. Tuh lihat ya. Ini kan Dams Durian tuh. Tuh, itu ramen rokanya di situ. Aduh, ampun deh. Itu di sana ramennya tuh. Mending pesan ramen dulu mama kali. Awas ya. Biar waiting list masalahnya tuh. Berarti mama kesana dulu ya. Pesan dulu ya. Yuk kita ke Roka dulu yuk. Nih teman-teman ya, kita udah sampai di Ramen Roka tuh, lihat. Roka Ramen. Aduh, ternyata dilihat tuh yang nungguin tuh. Waiting list 25 orang lagi katanya baru bisa pesan. Kita lihat yuk. Tuh yang nungguin ya. Ampun. Tuh lihat, ini yang makan. Tempat duduknya cuma segini. Ya elah, ini makan ramen aja ribet amat ya. Tuh. Waiting listnya udah berapa banyak mbak? Ada 29 antrian kak. 29 antrian, luar biasa. Keren. Tuh ya. Tuh guys, kita ke Dams Durian dulu ya. Emang sebenarnya tadinya awalnya kita mau ke Dams Durian sih. Tuh, Dams Durian kan.
Emang kita mau ke sini sebenarnya. Cuma karena tadi katanya anak-anak dekat sama ramen di sana. Ya udah. Ampun tuh. Mendingan kita diparkir di sini. Tadi kita parkir di sini masuk. Disangka kita mau beli ramen, orang kita mau beli durian. Ya udahlah, kita sampai nunggu di sini lah. Makan durian dulu dong berarti kita. Ya udah, makan durian dulu deh ya. Tuh, dams durian. Kita lihat ada durian nggak di sini. Tuh, parkirannya luas di sini. Parkirannya luas di sini kan. Ini tadi berapa kilo ini? 2,9. 2,9 kilo. Aduh, ininya ya apa? Buahnya nggak begitu banyak ya? Iya. Coba nanti dicariin yang bagus lagi, Mas. Tuh banyak ya teman-teman di sini ya. Kita beli 2 coba. Ayo. Oh, tuh siap makan durian ya sambil nunggu ramen ya. Lama tuh ramen 2 jam bisa lebih tuh. Kita makan durian dulu deh. Ayo deh, makan deh, diiringi lagu dangdut. Goyang. Tuh lihat, ini mah mamahnya emang suka nih teman-teman. Anak-anak saya suka durian semua nih. Oh, nggak cukup 1, kayaknya harus beli 3 nih. Wah, luar biasa. Enak mah, manis. Potek. Manis deh. Manis ya. Oke guys, kita makan dulu ya tuh. Amasnya lagi apa? Lagi bukain lagi 1. Nah guys, durian kedua nih, durian kedua kita nambah lagi. Yuk sikat lagi, Ravan, ayo Rivel, sikat lagi. Ayo jangan ragu-ragu, hajar ble. Ayo mah, sikat mah. Manis gak? Manis? Wih mantap. Ayo. Ini emang maniak durian semua nih untuk keluarga kita teman-teman. Beginilah kalau ketemu durian. Enak deh. Sikat dong, langsung dong. Guys, tuh kita udah datang ya. Akhirnya kita makan ramen juga di sini. Tuh ramennya ramen seperti ini. Macam-macam tipenya, ada royal, klasik, ada macam-macam deh. Tuh yang ini yang original. Tuh ada jagung juga, jagung apa nih nggak tahu nih. Oke, selamat makan. Akhirnya kita makan juga nih di Ramen Roka. Kita nyobain ya. Antrinya panjang teman-teman, butuh perjuangan nih. Alhamdulillah kita sudah lepas dari Roka Ramen. Tuh ya tadi di situ, jadi depan-depanan teman-teman. Kita tuh sebenarnya kan memang mau ke mana? Dams durian. Nah, ternyata depannya ada ramen gitu. Ya udah sekalian aja tadi kan. Parkirnya memang agak susah juga tadi kan, antri banyak kan. Nah, pertama makan durian dulu tadi kita. Gila kan, habis makan durian terus makan ramen. Kan durian, karena kan waiting listnya lama tadi, kita antrian ke berapa? 28 ya. 28 waktu kita datang langsung waiting list 28 antrian. 1 jam berikutnya baru makan. Ya udah makan durian dulu tadi kan. Luar biasa. Duriannya sih gimana ya, kalau duriannya kayaknya sih kan dia montongnya montong Palu teman-teman, montong Palu. Ya menurut saya sih nggak oke banget lah ya. Barangnya yang sekarang yang kita cobain itu nggak oke banget. Manis sih ada manisnya, tapi banyak yang sebelah sini manis, sebelah sini apa matang, sebelah sini masih agak mentah dikit gitu ya. Ya itu yang apa yang kita rasain tadi gitu. Harganya sih murah, harganya per kilonya cuma 68.000. Biasanya kan kalau di Jakarta kan montong itu kan 80 ribuan kan sekilo, kan di sini 68.000 montong Palu ya. Tapi ya kayak gitu tadi. Ya overall kalau kita kasih nilai misalkan 0 sampai 10, nilainya 6 aja dah di situ tadi. Itu terus untuk ramennya tadi kita sempat nyobain ramen kan. Aduh, begak banget perut. Durian juga, ramen juga. Aduh, keliangan. Tadi ramennya itu banyak variannya. Terus kayaknya emang harus orang-orang yang apa ya, orang-orang yang paham ramen lah. Saya nggak begitu paham ramen, jadi asal-asalan aja milihnya. Jadi agak asin tadi, saya ngerasain mungkin karena saya salah kali ini ya, salah order pilih-pilihannya gitu ya.
Nah itu kalau ininya sih lumayan ya, enak ramennya lumayan gitu, tapi cuman nggak tahu deh, saya juga nggak begitu, penilaian saya 0 sampai 10 7 lah, 7 karena kita pernah nyobain ramen yang enak gitu, yang lebih dari itu gitu. Ada apa kalau nggak salah namanya ramen juara 1 ya, ramen apa sih, aduh salah, kita mau ke kiri, nomor 1 ya, ramen apa gitu, pokoknya kita ada lah ramen yang di Margo City itu doang. Saya seumur makan ramen tuh paling saya suka, selebihnya nggak ada yang beres deh. Terus iya kuahnya enak, terus mie-nya juga enak gitu. Selebihnya saya pernah nyobain ramen apa tuh, Hotman gitu, terus Hotman apa yang kemarin yang di Pengasinan tuh, ramen yuk lah, ramen, aduh nggak ada yang beres deh pokoknya, nggak ada yang beres teman-teman. Itu doang tuh yang Margo City yang paling bener. Harganya juga lumayan mahal sih, satu porsi itu 50.000 ya, 55.000 gitu, tapi enak makannya, kita puas. Oke guys, gitu update kita sekarang mau balik lagi ke hotel istirahat. Besok kita mau, nggak tahu nih, mau kalau anak-anak mau ke pantai, berarti besok kita agak lumayan jauh karena kita mau ke Gunung Kidul atau pantai saya nggak tahu apakah yang di Bantul atau pantai yang di Indrayanti yang di Gunung Kidul, saya nggak tahu. Nanti coba malam ini kita coba lihat-lihat yang mana yang aman. Terus konsumsi baterai tadi kan 80% dari hotel, ini sekarang masih 78, cukup 2% aja karena memang tadi jaraknya sekitar 23-an kilo loh, padahal ya 23 kilo tadi jaraknya, tapi cuman habis 2% aja begitu. Kayaknya kita nggak ngecas lagi ya, pokoknya saya nggak tahu, nanti kita coba lihat aja kalkulasi kan teman-teman. Kalau bawa mobil listrik kan harus begitu kan, mengkalkulasi destinasi kita misalnya ke Gunung Kidul nih, ke pantai apa gitu, berapa kilo kan PP gitu, kita anggap kita nggak ngecas di sana, berarti kan PP itu udah pasti dapat nggak sama jarak kita, karena jarak kita ini baterai kita itu masih 70% itu masih bisa 335 kilo, jadi ya nanti dilihat aja estimasinya seperti apa gitu. Oke guys, begitu hari ini kita sudahi petualangan kita, cuman muter-muter Jogja aja. Hari ini seperti itu. Sampai ketemu ya besok di hari keberapa? 4. Nah, hari keempat kita di Yogyakarta. Gitu guys.